Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas 5. Oke, untuk pembahasan yang lain ya, selain video ini bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nah, ini sudah cukup banyak. Kadang-kadang Pak Ali bikin short video juga untuk menjelaskan ya secara langsung ya, seperti membuat pelangi sendiri ini, silakan dicek. Nah, playlist ini ya linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silakan dicek ya. Jadi masuk ke channel, nyari playlistnya juga bisa, sama saja. Oke, kita akan masuk pada ini salah judul ya. Sudah kita komentari di video sebelumnya, gangguan pendengaran pada manusia. Kok penglihatan kan sudah ya cahaya, ini pendengaran. Dan ini ternyata juga bukan gangguan pendengaran juga, ini tentang kemampuan pendengaran yang luar biasa dari binatang. Nah, ini itu kayak weird ya. Jadi kesalahannya bukan hanya pada satu kalimat, satu judul, the whole ya, keseluruhan ini keliru ini. Oke, kita bahas ya. Ini kemampuan khusus hewan di bidang pendengaran. Ya, beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba dan paus. Ingat ya, lumba-lumba dan paus itu bukan ikan loh ya, bukan ikan, mereka itu adalah mamalia air. Oke, duyung, lumba-lumba, paus adalah mamalia air. Ya, menggunakan kemampuan disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh. Dan bukan hanya mendeteksi musuh, mereka juga menemukan potensi makanan. Nah, gitu. Menentukan arah ya, menghindari bahaya, mencari makanan serta berkomunikasi. Ya, jadi mereka itu ngomong, berkomunikasi. Ya. Sudah nonton ini juga tuh, apa Avatar yang warnanya biru itu ya, bukan Avatar yang Airbender bukan ya. Itu kan ada paus yang namanya Tulgun. Nah, itu ya terinspirasi dari paus kita di bumi ini. Ya, ekolokasi menggunakan sifat suara ya, suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Nah, ini salah satu feature atau sifat dari suara, bisa dipantulkan. Kemudian suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan dan lain-lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini, tapi bisa menciptakan alat yang menggunakan sifat ini. Itu loh kerennya manusia itu. Nah, ini suara akan memantul saat kena benda-benda sekitarnya. Kelelawar menentukan arah dengan pantulan suara untuk mendeteksi benda, mangsa dan sebagainya. Nah, mungkin ini ya konteksnya dari kesalahan judul ini tadi. Gangguan pendengaran bukan pada manusia, bukan gangguan penglihatan pada manusia, bukan pada manusia. Jadi memang penglihatan kelelawar itu buruk ya. Jadi apalagi di dalam gua itu nggak ada sumber cahaya, jadi mengandalkan telinga. Kelelawar memiliki kemampuan untuk teriak dan mendengar suara teriakannya sendiri untuk mengukur jarak gua itu sejauh apa. Di film Hollywood ya, superhero yang memiliki kemampuan ini adalah Daredevil ya, kalau kalian pernah lihat ya. Oke. Kita akan lihat di sini kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, diantaranya ultrasonografi atau disebut USG ya, ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut. Alat ultrasonografi ini adalah untuk melihat janin ya, di dalam perut ibu yang sedang mengandung. Nah, bisa tahu janinnya bentuknya seperti apa, sehat apa enggak, posisinya seperti apa ya, dengan gelombang suara. Jadi aman ya, tidak membahayakan ibu dan janinnya. Ultrasonografi atau USG adalah alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita ya. Jadi bukan hanya ibu mengandung sih sebenarnya ya, bisa organ mana saja yang diperiksa. Nah, untuk mengukur kedalaman laut kita biasa menggunakan seperti ini ya, pantulan suara. Jadi kapal akan mengeluarkan suara dengan frekuensi tertentu, ditunggu memantulnya kapan, jeda waktu antara sinyal dikirim dan pantulannya nanti digunakan untuk menghitung kedalaman. Rumusnya sama ya, S sama dengan V kali T. Ya, S adalah kedalaman ya. Di sini nanti jaraknya bolak-balik ya, maka ini akan dibagi dua nanti ya kan. Ini kedalaman. Jadi rumus dasarnya S sama dengan VT. Jadi untuk kedalaman, nah VT-nya ini dibagi dua karena ada dua ya. Di V kali T dibagi
2 nanti untuk mengukur kedalaman. Jadi adaptasi rumusnya karena di sini sinyalnya ke bawah terus naik ke atas lagi. Jadi menempuh 2 kali lipat perjalanan. Kalau kedalamannya saja akan harus dibagi 2. Oke, V adalah kecepatan suara dalam air. Ya, T waktu yang karena V ini sudah diketahui ya. Misalnya air laut, kecepatan suara di situ berapa? Nah, waktunya ini yang diukur. Dengan mengukur waktu ini akan didapatkan kedalaman. Begitu konsepnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah habis ya videonya. Videonya pendek sekali berarti ini ya. Apa yang sudah aku pelajari? Pertama, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat ke segala arah. Ya, jadi bergetar dan merambat. Jadi itu bedanya gelombang dan getaran. Gelombang itu getaran yang merambat. Ya, jadi bunyi adalah gelombang. Nah, dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat. Nah, bergetar dan merambat inilah yang disebut gelombang nanti. Gelombang. Getaran yang merambat. Nomor 2, bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair dan gas. Dan padat itu lebih bagus, ya. Cair baru gas. Jadi yang lebih bagus, yang lebih besar daya hantarnya itu adalah padat, kemudian cair baru gas. Gas paling susah merambat di gas. 3, bunyi bisa dipantulkan oleh benda-benda keras seperti tembok batu, yaitu padat ya, dan lain sebagainya. Namun bunyi bisa juga diredam oleh benda-benda lunak seperti busa, bantal, karpet dan sebagainya, benda-benda yang lunak seperti itu. Jadi kalau kalian teriak sekeras-kerasnya, kalau ditutup pakai bantal ya jadi nggak keras teriakannya karena terserap oleh bantal. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar ya. Jadi ini seberapa cepat benda bergetar ya. Ini kita istilah sainsnya adalah frekuensi. Ya, ini menentukan tinggi dan rendah bunyi. Bunyi ini adalah bunyi rendah, berarti frekuensinya rendah. Ini adalah bunyi frekuensi tinggi, jadi melengking suaranya. Nah, seperti itu ya. Kita bisa mengatur tinggi rendah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Nomor 5, beberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Ya, di dalam sains ini ya bisa besaran yang digunakan adalah amplitudo. Ya, seberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Kita bisa mengukur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan kepada kita. Dalam prakteknya intensitas suara ini diukur nanti dalam satuan desibel. Nah, kapan kita pelajari itu? Sabar nanti di SMA. SMP aja belum. Oke, ini kita sampai pada halaman 28 ya. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya. What else we will discuss next? Ini halaman 28. Nah, nanti D, mendengar karena bunyi. Ya, itu adalah menu kita selanjutnya. Untuk mengetahui pembahasan itu kalian bisa ke bawah di kolom deskripsi itu ada link untuk playlistnya. Nah, di playlistnya nanti dicari video yang sesuai. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.